Aku bertanya-tanya, apakah aku mengandung seorang anak? Jieng Wanyue. Dasar kau wanita sialan. Jingmo sudah mengusirmu. Dan kau masih berani kembali. Aku akan pergi sekarang juga. Nona Song, tolong lepaskan. Aku sama sekali tidak akan mengizinkanmu untuk melahirkan anak Jingmo. Minum pil kontrasepsi ini sekarang juga. Aku tahu kamu akan memohon padaku seperti ini. Jadi kamu sakit. Dan kamu butuh uang. Bahkan dengan darah tali pusat itu, perawatan selanjutnya bukanlah jumlah yang kecil. Kira-kira berapa banyak uang yang dibutuhkan? Sekitar 500.000 yuan. 500.000 yuan. Aku butuh 500.000 yuan. Ambil kartu ini dan pinjahlah. Mulai sekarang, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Jiang Wanyue. Ini semua adalah balasanmu. Tapi, mengapa hatiku sangat sakit? Apa yang kau lakukan? Jingmo berhati lembut. Aku tidak sebaik itu. Kau membunuh bibiku dan menjebak Jingmo. Biar ku pikirkan. Bagaimana kalau kau bersujud 100 kali sampai mengeluarkan suara? Baiklah. Aku akan bersujud. Aku harap Nona Song menepati janjinya. Pecahan-pecahan ini anggap saja sebagai ketulusan Nona Jin. Hanya demi sedikit uang, kau bahkan tidak peduli dengan nyawamu. Jieng Wanyue. Kau benar-benar membuatku melihatmu dengan cara yang berbeda. Untungnya, si Jingmo muncul barusan. Aku mengambil kesempatan untuk memuntahkan pil kontrasepsi. Sehingga Song Mengmeng tidak mengetahuinya. Aku harap perutku bisa bekerja sama dan menyelamatkan si Chuan. Kamu temani si Chuan sebentar dulu. Setelah kondisinya stabil, dia akan diadopsi atas namaku. Tidak mungkin. Zichuan sama sekali tidak bisa dipisahkan dari saya. Memiliki ibu yang begitu jahat dan kejam, serakah akan kesombongan, dan egois. Adalah aib bagi si Chuan. Apakah Anda begitu yakin? Zichuan adalah anak Anda. Apa maksudmu dengan itu? Itu berarti, saya tidak hanya menjadikan Anda sebagai sugar daddy saat itu. Aku akan mengatur tes paternitas. Tunggu saja. Jika kamu berani menipuku, aku akan membuat hidupmu seperti di neraka. Mungkin si Jingmo benar. Saya seharusnya tidak memonopoli si Chuan secara egois. Saat itu, apakah saya benar-benar membuat kesalahan?
Zichuan, apakah kamu menyukainya? Aku menyukainya. Mama aku belum pernah tinggal di rumah sebesar ini. Memakai pakaian The selembut ini. film was translated Atau bermain and dengan mainan narrated semenyenangkan by ini. M-Media. Mama, apakah paman si benar-benar ayahku? Zichuan. Kalau begitu, apakah kamu suka di sini? Ya, aku menyukainya. Jika kamu harus berpisah dari ibu, apakah kamu mau? Mama, apakah si Tuan melakukan kesalahan? Apakah Mama meninggalkan si Tuan? Mama, aku tidak bisa meninggalkan Mama. Aku lebih baik sakit dan mati daripada meninggalkan Mama. Zichuan, jangan menangis. Ibu tahu. Ibu sudah menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Kamu pasti akan sembuh. Ibu juga akan bekerja keras untuk memberimu kehidupan yang lebih baik. Kalau begitu, haruskah kita berkemas sekarang dan meninggalkan tempat ini? Baiklah. Zichuan. Sichuan tiba-tiba pingsan. Dokter berkata, itu karena Zichuan menghentikan perawatannya kemarin. Dokter, apa yang terjadi pada Zichuan? Anak itu saat ini menderita kehilangan darah yang parah dan membutuhkan transfusi darah. Situasi spesifiknya masih memerlukan observasi. Ambil milikku. Tuan Muda silakan ikut saya dulu. Dia tidak bisa. Mengapa aku tidak bisa? Bukankah kamu bilang, Sichuan bukan anakku? Tuan muda si pada dasarnya menderita anemia. Jika dengan menyelamatkan Sichuan, sesuatu terjadi pada Anda, kami ibu dan anak tidak bisa menanggung tanggung jawabnya. Dokter, Zichuan tidak memiliki golongan darah langka. Saya merepotkan Anda. Bisakah Anda mengambil darah dari bank darah? Anda pergi bayar tagihan dulu. Saya akan segera menelepon bank darah. Terima kasih dokter. Lakukan tes paternitas antara Sichuan dan aku. Cepatlah. The film was translated and Di mana narrated ibuku? by M-Media. Ibumu dia. Kamu orang jahat. Pasti kamu. Kamu yang tidak mengizinkanku bertemu ibuku. Sichuan. Ibu hanya pergi membelikanmu makanan. Kamu. Apakah kamu sangat khawatir karena tidak melihat ibu? Mama adalah orang terbaik di dunia. Dan orang yang paling mencintaiku. Kamu tidak tahu betapa baiknya dia padaku. Kalau begitu bisakah kamu menceritakannya padaku? Penyakitku membutuhkan banyak biaya. Dan Mama harus merawatku. Jadi Mama akan menemaniku. Sambil membuat kerajinan tangan. Tapi dia tidak bisa melakukannya lagi. Mengapa dia tidak bisa? Mama terlalu banyak menenon. Dan matanya mengalami masalah. Selama beberapa waktu dia tidak bisa melihat apa-apa. Dan terus menangis. Dokter berkata jika ini terus berlanjut, matanya akan mengalami kerusakan. Kemudian, Mama beralih lagi ke pekerjaan manual. Memiliki ibu sejahat dan sekejam dirimu. Sia-sia dan serakah akan kesombongan dan egois. Adalah aib bagi Sichuan. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah bertahun-tahun ini, kesulitan publik regional, bagaimana mungkin aku bisa mengatakan hal-hal seperti itu saat itu. Aku tidak tahu bagaimana harus menebusnya sekarang. Tuan Muda Si. Nona Song, ini adalah apa yang diminta Tuan Muda Si. Tes paternitas. Kau. Tentu saja aku tahu. Inilah yang Jingmo inginkan. Pergi dan ubah hasil tes paternitas ini agar menjadi tidak ada hubungan medis. Nona Song ini. Baiklah. Saya mengerti.
Tuan Mudasi. Hasil tes paternitas sudah keluar. Zichuan. Ternyata bukan anakku. Jiang Wenyue. Kamu benar-benar punya nyali. Beraninya kamu melakukan perselingkuhan. Beraninya kamu mempermainkanku seperti ini. Tuan Mudasi, Jiang Zichuan. Apakah Anda masih akan merawatnya? The Entah dia anakku film was atau bukan. translated Apa hubungannya and dengan narrated merawatnya? by M Keluar. Media. Jiang Wenyue. Kamu benar-benar punya nyali. Beraninya kamu setelah menikah denganku, tidur dengan pria lain. Bukankah kamu kotor? Saya belum sempat melakukan apapun. Mengapa sampai seperti ini? Ya. Zichuan memang bukan anakmu. Sekarang, bisakah Anda membiarkan kami pergi? Dan aku dengan bodohnya berpikir. Jiang Wenyue. Kamu benar-benar tidak lebih dari orang yang kotor. Jiang Wenyue. Beraninya kau mengkhianatiku. Bersiaplah menghadapi balas dendamku. Saya si Jingmo selalu membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Mengapa hidupku begitu sulit? Mami. Mami, ada apa? Demi Zichuan. Aku harus bertahan. Menangani sesuatu untukku. Apapun yang terjadi, aku harus demi Zichuan. Bekerja keras. Huang Linglin Departemen Sumber Daya Manusia Perusahaan Si. Anda adalah Jiang Wanyu kan? Saya di sini untuk memandu Anda melalui proses orientasi kerja. Terima kasih. Lin Lin, kemari sebentar. Liu Huini Kepala Departemen Medis Perusahaan Si. Manajer Liu, apa instruksi Anda? Bagaimana situasinya? Dia adalah pekerja kebersihan baru kami. Mungkin Anda belum diberitahu. Semudah ini, bisakah dia menanganinya? Aku benci orang-orang modern ini, anak muda yang tidak termotivasi. Masih sangat muda, kenapa jadi petugas kebersihan? Ikut aku. Persyaratan di perusahaan si kami sangat ketat, kau tahu. Setiap sudut dan celah harus diseka hingga bersih. 3 lantai ini, semuanya milikmu sekarang. 3 lantai. Bukankah kau bilang, hanya ada 1 lantai? Jika kamu bisa melakukannya, lakukan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka pergilah. The film was translated and narrated by M Media.
Bagaimana ini bisa terjadi? Jingmo. Halo, saya Jiang Wanyui. Halo, Wanye sedang ada masalah di rumah. Jadi dia tinggal bersama kita sementara waktu. Ajak dia untuk membiasakan diri dengan lingkungan. baiklah. Aku akan mengantarmu berkeliling. Ibu, kalau begitu aku akan mengajaknya berkeliling dulu. Jiang Wanyue, kau dulunya begitu bersinar. Sekarang kau menjadi seperti ini. Bukankah ini perbuatanmu sendiri? Zichuan. Aku tidak mungkin benar-benar hamilkan. Halo Nyonya, boleh saya tanya obat apa yang Anda butuhkan? Bisakah kau mengambilkan beberapa merek tes kehamilan yang berbeda? Apakah ini terlihat baik-baik saja? Ya, Aku akan segera kembali. terima kasih. Bukankah itu Jiang Wanyu? Apa yang baru saja dibeli wanita itu? Itu adalah privasi pribadi. Katakan padaku, kalau tidak kamu tahu akibatnya. Dia membeli alat tes kehamilan. Mungkinkah Jiang Wanyu hamil? Aku harus segera memberitahu Jingmo. Apa yang Jingmo lakukan larut malam? Mengapa dia menutup teleponku? Jingmo, Fuhan, kamu gila. Aku sedang kesal sekarang. Jangan ganggu aku. The Bagus film was sekali. translated and narrated Zichuan by selamat. Media. Jiang Wanyui. Kemarin aku menginstruksikanmu untuk membersihkan lantai 3 secara menyeluruh. Kamar mandi di lantai 3. Kenapa tidak dibersihkan? Saudari Liu, ini salahku. Kemarin, ketika aku pergi ke lantai 3 ada toilet pria yang terkunci dari dalam. Aku menunggu lama, tetapi pintunya tidak pernah terbuka. Jadi itu sebabnya. Sudah kubilang perusahaan Si tidak mempekerjakan orang yang tidak berguna. Orang sepertimu tidak pantas bekerja di perusahaan Si. Direktur Liu, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Aku menyuruhmu pergi. Jadi kamu harus pergi. Aku yang membuat peraturan di sini. Betapa sombongnya dirimu. Kenapa aku tidak tahu bahwa perusahaan sekarang dijalankan oleh staf Departemen Kebersihan? Mungkinkah ini adalah perusahaan si Jingmo? Dia bahkan pernah bilang ingin membalas dendam padaku sebelumnya. Ini buruk sekarang. Tuan muda Si, kenapa Anda di sini? Hanya lewat. Dia baru mulai kemarin. Dan dia dipecat hari ini. Apakah persyaratan perusahaan kita setinggi itu? Tidak, aku hanya merasa bahwa kemampuannya terlalu buruk. Dia masih sangat muda.
Namun dia bahkan tidak bisa membersihkan dengan benar. Dia tidak pantas bekerja di perusahaan si kita. Itu tidak benar. Aku memang melewatkan lantai 3 kemarin. Khususnya satu toilet di lantai 3. Itu terkunci dari dalam. Dan aku menunggu lama. Tetapi tidak ada yang membuka pintu. Itu sebabnya aku. Setiap lantai di C-Group ditugaskan 5 petugas kebersihan, menyalahgunakan wewenang untuk menindas pendatang baru. HRD, bawa dia untuk memproses pengunduran dirinya. Ya Presiden. Tidak. Tuan Muda Si, tolong dengarkan penjelasanku. Tuan Muda Si. Kau. Mengapa kau membantuku? Hanya menjaga ketertiban perusahaan. Kau ini siapa? Kau pikir kau pantas mendapatkan bantuanku? Jieng Wanyu ini benar-benar punya keterampilan hebat. Tuan Muda Si benar-benar membelanya. Tidak mungkin. Aku harus memberitahu Meng Meng tentang masalah ini. Aku adalah bibinya. Dia pasti akan membantuku. Meng Meng, aku. Ada sesuatu. Aku merasa, aku benar-benar harus memberitahumu tentang ini. Si brengsek Jiang Wanyu ini ternyata mengejar Jingmo sampai ke perusahaan. Aku akan mengoyak kulitmu. Jiang Wanyu, apa kau punya mata? Apa The kau film tidak was tahu? translated Ini adalah and makanan yang kubawa narrated untuk by Jingmo. M-Media. Nona Song, kau menabrakku lebih dulu. Omong kosong. Apa kau menyarankan bahwa aku berdebat dengan seorang petugas kebersihan sepertimu? Saya berdebat. Aku tidak boleh membiarkan Song Meng Meng menyadari bahwa aku hamil. Kalau tidak, dia akan menyakiti anak di perutku. Jieng Wanyu, dengarkan aku baik-baik. Jika kau berani mendekati Jingmo lagi, aku punya banyak cara untuk membunuhmu dan anakmu yang malang itu juga. Aku tidak. Lepaskan aku, Ada apa? Wanyu. Maafkan aku cepat bangun. Jingmo, aku membawakan makan siang untukmu. Tapi, Wanyu tidak sengaja menjatuhkannya. Aku baru saja menyuruhnya untuk tidak mengambilnya. Dia bersikeras untuk mengambilnya. Jiang Wanyu, wanita malang ini, mungkinkah dia hamil? Tidak, aku harus memverifikasi ini. Makanan ini juga cukup sia-sia. Bagaimana kalau aku berikan saja ini padamu? Ada apa? Kau tidak hamil anak seseorang kan? Kau tidak bisa memakannya kan? Aku benar-benar tidak boleh membiarkan mereka tahu aku hamil. Dia adalah satu-satunya garis keturunan Sichuan. Aku harus melindunginya dengan baik. Cukup. Makan dengan sangat tidak sedap dipandang. Jingmo. Wanyu, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu butuh bantuan? Aku baik-baik saja. Wanyu, aku lihat kamu muntah terlalu parah. Bagaimana kalau kamu mengambil cuti dan beristirahat? Bagaimanapun juga kesehatan itu penting. Aku baik-baik saja, terima kasih semuanya. Silakan kembali bekerja dulu. Jiang Wanyuk muntah-muntah separah ini. Kemungkinan besar dia hamil. Aku juga berpikir begitu. Sama seperti kakak perempuanku. Ketika dia pertama kali hamil, dia persis seperti dia. Muntah dengan parah. Jangan pernah berpikir untuk membiarkanku menyentuhmu. Tuan Muda Si, itu bukan urusanmu.
Jingmu, kamu akhirnya menjawab panggilanku. Aku melihat Jiang Wanyu hari itu pergi membeli alat tes kehamilan. Itu bukan anakmu kan? Apa kau bilang? Jiang Wanyu hamil. Mungkinkah? Itu terjadi malam itu. Masalah yang kuminta kau selidiki. Bagaimana perkembangannya? Masih menunggu. Hasilnya akan tersedia besok. Jiang Wanyu hamil. Karena ada kemungkinan bahwa itu anak Jingmo. Maka, jangan salahkan aku. Tolong aku. Carikan beberapa orang. Aku meminta kalian berdua datang ke sini, karena aku ingin meminta kalian melakukan sesuatu untukku. Dahulu, kala ada sebuah gunung. Di gunung itu, ada sebuah kuil. Di kuil itu, ada seorang biksu senior. Bercerita kepada seorang biksu junior, Jiang Wanyu, kau memang ada di sini. Paman dan Bibi, mengapa kalian di sini? Wanyu, kami akhirnya menemukanmu. Kita belum bertemu selama lebih dari 20 tahun. Apakah ada sesuatu yang kalian butuhkan dariku? Wanyu, orang tuamu meninggal lebih awal. Sebagai tetua, adalah tugas kami untuk menjagamu. Kami bahkan sudah menemukan seorang pria untukmu. Dia adalah pengantin pria pertama kali. Dan dia peduli pada keluarganya. Kamu, cepatlah, dan daftarkan pernikahanmu dengannya. Beraninya kalian menyebut diri kalian tetua. Selama bertahun-tahun ini, pernahkah kalian peduli padaku? Uang kompensasi orang tuaku, semuanya kalian ambil. Sekarang kalian masih ingin aku menikahi seseorang. Jangan harap, itu bukan urusanmu. Kau harus pergi hari ini, mau tidak mau. Paman, cepat selamatkan ibuku. Kalian semua siapa? Rumah sakit bukanlah tempat bagi kalian untuk membuat masalah. Dokter, apa yang terjadi? Dia sudah bertunangan dengan orang lain sejak lama. Bukankah dia melarikan diri? Itu sebabnya kami datang mencarinya. Karena ini adalah masalah keluarga. Maka selesaikan dengan cepat. Jangan ganggu pasien lain. Zichuan, sudah waktunya untuk perawatanmu. Tidak, aku ingin tinggal bersama Mami. Zichuan, kau ikut paman dulu. Ibu akan datang mencarimu nanti. Boleh. Baiklah, Zichuan, ayo pergi. Paman, bisakah saya meminjam ponselmu? Jingmo. Halo Paman Si, bisakah Anda pergi melihat keadaan Mami saya? Saya sedikit khawatir. Tunggu sampai paman si kembali. Kenapa kau mengambil ponselku? Aku baru saja melihat bahwa ponselmu sedikit kotor dan membantumu membersihkannya. Jiang Wanyu, ini adalah konsekuensinya. Karena melawanku demi seorang pria, bersikaplah masuk akal dan ikutlah bersama kami. Aku tidak mau ikut denganmu. Kalau begitu jangan salahkan kami, karena bersikap tidak sopan. Apa yang kalian lakukan? Aku hamil. Kalian tidak bisa melakukan ini. Kau hamil lagi. Lihat saja, kami tidak akan membiarkanmu mempertahankan anak di perutmu. Minggir. Lepaskan aku. Oh iya Jingmo, orang tuaku bilang, mereka ingin kau datang ke rumahku untuk membahas pernikahan kita. Aku ada rapat yang harus dihadiri nanti. Jingmu, Kalian berdua bicara saja. Apa? Sichuan benar-benar anakku. Tentang apa panggilan itu? Tuan Muda Si, Zichuan baru saja menelepon. 2 orang datang mencari Nona Jian. Mengatakan, mereka ingin dia kembali dan menikah. Apa? Aku akan segera ke sana. Bersikaplah yang baik. Obatnya sudah ditemukan. Pegang dia, dasar perempuan celaka ini. Buka mulutmu, buka mulutmu.
Buka mulutmu untukku. Apa yang kau lakukan? Kamu siapa? Ini urusan keluarga kami. Kamu orang luar. Jangan ikut campur dalam urusan kami. Cepat pergi. Aku mengerti. Kamu yang menghamilinya. Pria liar itu kan. Kamu datang pada waktu yang tepat. Kami baru saja akan berurusan dengan anak terkutuk ini. Dengan wewenangmu, kau berani menyentuhnya. Kenapa kami tidak bisa? Kami adalah walinya. Orang tuanya sudah meninggal. Masalah pernikahannya diputuskan oleh kami. Lihatlah dirimu berpakaian begitu rapi. Perut Jiang Wanyu ternyata dibesarkan olehmu. Mengenai masalah ini, kami belum selesai denganmu. Anak di perutku bukan anaknya. Apa yang ingin kau lakukan? Kami sudah menemukan Jiang Wanyu, pasangan nikah yang sangat baik. Dan kami sudah menerima uang mahar. Dia harus menikah dengannya. Janin ini hari ini harus dipertahankan. Jiang Wanyu itu naif. Kamu menipunya untuk tidur denganmu? Kurasa kita harus memanggil polisi saja. Suami, jangan membuat keributan besar. Melihatmu, pakaian dan penampilanmu, kau terlihat seperti orang kaya juga. Bagaimana kalau begini, kau beri kami sejumlah uang ganti rugi, dan kami akan mengakhiri masalah ini. Kau mau uang? Tidak. Baiklah. Kau tidak tahu diri ya? Kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Suami, telepon polisi. Kami akan menuduhnya melakukan pemerkosaan. Anak di dalam kandungan Jiang Wanyu adalah buktinya. Saya ingin melihat bagaimana dia menyangkalnya. Tuan Mudasi, mengapa Anda datang sendiri? Untuk masalah sekecil ini, Anda hanya perlu menyerahkannya kepada saya. Direktur, siapakah ini? The film Ini was adalah tuan muda dari keluarga translated Si dari and ibu narrated kota. by M Media. Dan juga investor di rumah sakit kita. Di antara kalian semua, apakah ada kesalahpahaman? Salah paham. Tuan Mudasi, ini semua salah kami karena buta. Kata-kata yang baru saja kami ucapkan. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Saya tidak pernah menyangka Wanyu kami begitu diberkati. Bahwa dia benar-benar menjadi milik Tuan Mudasi, wanita. Wanyu anak ini seharusnya memberitahu kami lebih awal. Maka semua ini tidak akan terjadi. Kami akan kembali sekarang juga dan menolak perjodohan ini. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Pergi. Pemaksaanmu terhadap Wanyu sudah merupakan tindak pidana. Direktur, kirim mereka ke kantor polisi. Ya, pergi. Wanyu, Wanyu. Lin Chenxi cinta pertama Jiang Wanyu. Chenxi, Anak di dalam kandungan Wanyu adalah milikku. Aku akan bertanggung jawab padanya. Aku juga akan menjaga Zichuan dengan baik. Siapa kamu? Kenapa aku belum pernah mendengar Wanyu menyebutmu? Namaku Lin Chenxi. The film was Wanyu dan aku translated tumbuh and bersama sejak narrated kecil. by M Aku Media. baru saja kembali ke negara ini. Kamu bilang anak itu milikmu. Bukti apa yang kamu miliki? Ini adalah laporan pemeriksaan prenatal yang kubawa menemani Wanyu sebelumnya. Di dalamnya tertulis dengan jelas waktu dan hitungan minggu kehamilan Wanyu. Tuan Mudasi, Anda bisa melihatnya. Dengan kata lain, Wanyu mengandung anakku ketika dia pergi menemui Tuan Mudasi. Saat itu aku sedang di luar negeri untuk urusan bisnis. Wanyu tidak bisa menemukanku. Itulah sebabnya dia tidak punya pilihan selain mendatangimu. Apakah yang dia katakan benar? Anak siapa sebenarnya yang ada di perutmu? aku, Halo, Tuan Mudasi ini buruk. Tuan besar sakit parah dan saat ini sedang dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat. masalah ini. Aku pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh.
Chenxi. Terima kasih karena telah membantuku barusan. Wanyu, semua yang baru saja aku katakan adalah benar. Aku diam-diam memperhatikanmu selama bertahun-tahun ini. Aku tahu segalanya tentangmu. Aku yakin, aku pasti akan bekerja keras untuk melindungi kamu dan anakmu. Kau jangan bercanda. Wanita sepertiku, orang lain lari menjauh, apalagi mendekat. Semua yang kukatakan barusan adalah benar. Aku tahu bahwa bagimu, ini sedikit mendadak, tapi aku yakin aku bisa melakukannya. Kakek. Apakah kakek baik-baik saja? Saya sudah tua. Saya tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Kamu dan Mengman, cepatlah menikah. Kalau tidak, saya tidak akan bisa beristirahat dengan tenang bahkan setelah mati. Kakek. Sebenarnya aku punya anak. Jika aku menikahi Nona Song begitu saja, aku khawatir itu tidak adil baginya. Apa? Kamu punya anak? Sejak kapan? Cepat bawa mereka ke sini. Biarkan saya melihat. Kakek, aku juga sudah bertemu anak ini. Dia hanyalah anak yang sakit-sakitan. Aku takut dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Betapa menyedihkan. Jika kamu berani mengutuk anakku lagi, lain kali itu tidak akan sesederhana menamparmu saja. The film was translated Kakek. and narrated by Bagaimana M kamu bisa Media. memukul seseorang? Entah kamu punya anak atau tidak, kamu harus menikahi Mengman. Ini menyangkut pengembangan bisnis dan status kedua keluarga kita. Bahkan jika si Jingmo tidak mau, selama kakek memberikan tekanan yang cukup. Hanya masalah waktu sebelum Jingmo menikahiku. Sepertinya semuanya berjalan ke arah yang aku inginkan. Selanjutnya, saatnya untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan Jingmo. Aku tahu, anak yang saat ini ada di perut Jiang Wanyu adalah milik Tuan Muda Si, tapi dia berusaha keras untuk hamil. Namun dia tidak mau menikahi Tuan Muda Si. Apa tujuannya? Sebelumnya saya tidak sengaja mendengar percakapan antara dokter dan Nona Jin. Itu adalah untuk menggunakan janin darah tali pusat untuk menyelamatkan Zichuan. Sepertinya Jiang Wanyuk masih belum menyerah untuk menyelamatkan Zichuan. Jika dia berhasil, maka dia dan Jingmo akan memiliki 2 anak. Bahkan jika Jiang Wanyu menolak untuk menikah lagi, Jingmo pasti akan berdamai dengannya demi kedua anak itu. Tuan Muda Si mencintai Zichuan. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan Jiang Wanyu mendapatkan keinginannya. Hanya aku yang pantas mengandung anak Tuan Muda Si. Mengenai kedua anak Jiang Wanyu, aku harus mencari cara untuk menyingkirkan mereka dengan cepat. Jiang Wanyu, kaulah yang mencoba merebut priaku lebih dulu. Kau memprovokasiku lebih dulu. Ketika saatnya tiba, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Mau kemana? Kakek aku masih punya beberapa urusan di perusahaan yang membutuhkan perhatianku. Kakek tolong minum air. Apakah pekerjaan penting? Atau kakekmu yang lebih penting? Tetap di sini dan temani kakek selama 2 hari ke depan. Mengenai urusan perusahaan, saya yakin orang lain bisa menanganinya dengan baik. Benar Jingmo. Habiskan saja waktu bersama kakek. Aku bisa membantu urusan perusahaan. The film was translated and Jingmo yang narrated tinggal by di M rumah sakit. Media. Memberiku waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan melaksanakan rencanaku. Apa kau benar-benar baik-baik saja? Bukankah seharusnya kau tinggal di rumah sakit beberapa hari lagi untuk pulih sepenuhnya? Berkat perhatianmu beberapa hari ini, aku bahkan bertambah beberapa jin. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Baiklah, tunggu aku di sini. Aku akan mengambil mobil. Itu adalah si Jingmo. Dia ingin membunuhku dan bayiku. Apa kau baik-baik saja?
Nona Jiang hanya mengalami luka ringan dan shock. Tidak ada dampak besar pada janin. Pulanglah dan istirahatlah yang baik untuk memulihkan diri. Saya akan meresepkan untuk Nona Jian beberapa obat untuk melindungi janin. Terima kasih dokter. Ini minumlah air. Si Jingwo selalu ekstrem dalam tindakannya. Kali ini, dia benar-benar ingin membunuhku dan anakku. Itu salahku. Seharusnya aku membiarkanmu ikut denganku ke tempat parkir. Seseorang ingin menyakitiku. Aku tidak bisa bersembunyi dimanapun. Sepertinya, setelah aku melahirkan anak ini, aku harus segera membawa anak itu dan si Chuan untuk meninggalkan tempat ini bersama. Jangan khawatir. Aku akan menangani masalah ini. Ketika saatnya tiba kau bawa kedua anak itu dan tinggalkan negara ini bersamaku. Jiang Wanyui, kau benar-benar masih ingin membawa anak-anak dan bersembunyi di luar negeri. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu melahirkan anak Jingwo dengan selamat. Si Jingwo, mengapa kau tidak mau meninggalkan kami sendirian? Apa maksudmu dengan itu? Aku hanya datang untuk menemuimu. Terutama aku datang untuk melihat keadaan si Chuan. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kau hampir menjatuhkanku di rumah sakit hari ini. Sekarang kau bilang kau datang untuk menjengukku. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kau tidak perlu mengerti apapun. Kau tidak diterima di sini. Silakan pergi. Aku bilang kenapa kamu tidak mengizinkanku masuk. Jadi kamu menyembunyikan seseorang di rumah. Aku adalah ayah dari anak di perut Wanyu. Kehadiranku di sini. Bukankah itu normal? Sebaliknya Tuan Mudasi. Anda sudah menceraikan Wanyu. Namun Anda masih datang mengetuk. Siapapun yang tidak tahu akan berpikir Anda tidak bisa melepaskan mantan istri Anda. Dokter bilang tubuhmu terlalu lemah. Kamu butuh lingkungan yang baik untuk memelihara janin. Selain itu, bagaimanapun juga kamu adalah ibu si Chuan. Tidak ada yang boleh salah. Kembali ke kediaman keluarga si bersamaku. Cukup si Jingmo. Anak di perutku, meskipun bukan anakmu, tetaplah sebuah kehidupan. Mengapa kau tidak mau meninggalkan kami sendirian? Haruskah kau menunggu sampai aku keguguran baru kau berhenti? Kenapa kamu di sini? Pergi. Aku tidak mau melihatmu. Mami, biar aku bantu kamu kembali untuk beristirahat. Tuan Mudasi, aku peringatkan Anda. Jangan lagi menyimpan niat jahat. Jika Anda ingin Zichuan tumbuh dengan lancar dan sehat, maka jangan berpikir untuk menyakiti anak di perut Wanyu. Bagaimana mungkin aku bisa menyakiti anak yang belum lahir? Apakah kamu mengatakan sesuatu kepada Wanyui? Tuan Mudasi, berhentilah berpura-pura. Aku tahu persis apa yang Anda pikirkan. Bahkan jika anak di perut Wanyu tiada, dia tetap tidak akan menikah lagi denganmu demi Zichuan. Lupakan saja ide ini. Zichuan, beritahu ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu mencoba menabrak Mami dan bayi di perutnya. Tolong di masa depan jangan mencari aku dan Mami. Tolong di masa depan jangan mengganggu hidup kami. Pergi. Jiang Wanyu dan Zichuan, mungkinkah mereka salah paham? Beberapa hari terakhir ini aku habiskan bersama kakek. Apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun aku tidak tahu apa yang telah terjadi beberapa hari terakhir ini, tapi aku ingin mengatakan, aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk menyakiti anak di kandungan Wanyui. Ayah, The apakah ayah film was benar-benar ingin menyakiti translated Mami and dan adik narrated laki-lakiku? by M Media. Anak terkutuk. Makan lebih banyak. Camilan ini disiapkan dengan hati-hati olehku hanya untukmu. Kau terlalu banyak menderita hidup di dunia ini. Aku membantumu menemukan kebebasan. Zichuan. Dokter, bagaimana keadaan si Chuan? Di dalam makanan ringan yang dimakan anak itu, sejumlah besar racun ditemukan. Untungnya anak itu tidak makan banyak. Setelah bilas lambung tidak ada bahaya bagi nyawanya. Namun kondisi fisik anak itu terlalu lemah, dan dia masih membutuhkan perhatian yang cermat. Terima kasih dokter.
Bagaimana keadaan Sichuan? Si Jingmo, kau memberinya makanan ringan itu. Apakah pada akhirnya kau ingin meracuniku? Atau meracuni Sichuan? Bagaimana kau bisa begitu kejam? Sichuan adalah anakmu. Aku tidak. Asistenku yang membeli makanan ringan itu. Bagaimana mungkin makanan itu beracun? Mungkin Tuan Muda Si dan Nona Song. Yang kabar baiknya akan segera tiba. Khawatir Zichuan akan mengganggu rencana mereka. Jika memang demikian, mereka bisa saja mengadopsikan Zichuan kepadaku. Sama sekali tidak perlu menggunakan racun. Aku bilang aku tidak. Orang yang bermargalin itu berhenti memfitnahku. Aku tidak peduli apakah kau yang melakukan ini, atau seseorang dari keluarga Si yang melakukannya. Aku hanya ingin membawa anakku, dan menjalani kehidupan yang damai. Aku harap kau bisa menandatangani dokumen pemutusan hubungan kita ini. Mulai sekarang, kau dan Sichuan tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut. Dokumen pemutusan hubungan apa? Aku tidak akan menandatanganinya. Sichuan, Mami, aku akan menandatanganinya. tanda tangani. Wang Yui. Sichuan adalah putraku. Aku adalah ayah kandungnya. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Tanda tangani. Aku melakukan ini demi kebaikan Sichuan sendiri. Aku tidak peduli apakah kau yang melakukannya atau tidak. Tapi baik sekarang maupun di masa lalu. Kau tidak pernah berpikir untuk menyelidiki dengan jelas. Bukan? Baiklah. Karena tidak ada dari kalian yang mau mengakui aku. Dokumen pemutusan hubungan ini. Aku akan menandatanganinya saja. Halo. Direktur Si, saya memeriksa rekaman pengawasan. Di pintu masuk rumah sakit hari itu, mobil Anda memang terlihat di sana. Saya ingat bahwa, selama periode itu, hanya Nona Song yang meminjam mobil Anda. Song Mengmeng. Katakan, apakah benar kamu yang mengemudikan mobil dan menabrak Wang Yui? Jingmo, kau, apa yang kamu lakukan? Kau menyakitiku. Bicaralah. Beberapa hari yang lalu, apakah kamu mengendarai mobilku dan menabrak Wang Yui? The film was translated Aku and narrated Aku tidak by tahu M apa yang kau Media. bicarakan. Aku sudah berada di sisi kakek selama beberapa hari terakhir ini. Apa kau keliru? Jingmo, kamu seharusnya tidak selalu bersikap begitu keras terhadap Mungmen. Dia memang sudah ada di sini selama 2 hari terakhir ini. Tinggal di sini untuk menemaniku. Jika kamu punya sesuatu untuk didiskusikan, bicarakanlah baik-baik. Wang Yui benar. Hanya dengan memutuskan hubungan dengan Sichuan, aku bisa benar-benar melindunginya. Ini adalah dokumen pemutusan hubunganku dengan Sichuan. Mulai hari ini, kita tidak punya hubungan apapun. Dalam beberapa hari, ketika kondisi kakek membaik, kita berdua akan menikah. Benarkah? Jingmo, aku tahu itu. Aku ditakdirkan untuk menikahimu, bukan? Sebelum Wang Yui melahirkan, aku harus mengawasi Song Mengmeng dengan ketat, agar dia tidak mendapat kesempatan untuk menyakiti Wang Yui dan anak di kandungannya. 5 bulan kemudian. Chensi, begitu anak itu lahir, aku bisa mengambil darah tali pusatnya untuk menyelamatkan Sichuan. Dengan cara ini, kedua anak bisa tumbuh sehat.
Dan aku juga bisa menyambut kehidupan baruku sendiri. Beberapa hari ini. Menjagaku. Kau sudah bekerja keras. Ini, tidak. Wanyu, aku benar-benar menyukaimu. Selama beberapa bulan terakhir ini, bagaimana aku dan Zichuan bergaul? Aku yakin kau telah melihatnya sendiri. Aku akan memperlakukan kedua anak itu seperti anakku sendiri. Maukah kau menikah denganku? Jiang Wenyue. Jika ini adalah kebahagiaan yang kamu inginkan, aku mendoakanmu yang terbaik. Jingmo, ada apa? Tidak ada. Kakek masih menunggu kita. Ayo pergi. Sepertinya Jingmo belum sepenuhnya melupakan Jiang Wanyui. Dilihat dari penampilannya, dia pasti sedang hamil tua sekarang. Sudah waktunya untuk melaksanakan rencana itu. Aku tahu. Aku tahu bahwa di hatimu, kau masih belum bisa melepaskan si Jingmo. Aku akan menunggumu. Menunggu sampai hari kau benar-benar melepaskannya di hatimu. The film was translated and narrated by M Media. Wanyu, Siapa ini? bukankah aku sudah bilang aku akan pergi selama beberapa hari untuk perjalanan bisnis? Aku tidak akan punya waktu untuk menjagamu dan Zichuan. Ini adalah anak dari keluarga kerabatku. Namanya Xiaolan. Dia adalah pengasuh profesional dan perawat masa nifas. Selama aku pergi, dia akan menjagamu. Kakak Chenxi adalah sepupu jauhku. Kakak Wanyo, mohon tenang saja. Saya pasti akan bisa menjaga dengan baik Anda dan bayinya. Dua hari lagi, itu akan menjadi hari Linchensi berangkat untuk perjalanan bisnisnya. Dan waktu terbaik untuk bertindak. Kalau begitu mari kita berikan hadiah besar kepada Jiang Wanyu. Para ibu hamil yang datang untuk pemeriksaan prenatal hari ini. Terlalu banyak, kami menunggu selama 3 jam penuh untuk pemeriksaan. Kalau tidak, mari kita naik taksi pulang hari ini. Dokter bilang, kenaikan berat badanku terlalu cepat, dan aku perlu lebih banyak berolahraga. Pulang dari sini, hanya beberapa ratus meter jauhnya. Mari kita berjalan kaki kembali. Anggap saja sebagai olahraga. Baiklah, Jiang Wanyu. Song Menmeng, apa yang kau lakukan? Ku dengar kehamilanmu ini. Kau mohon sambil berlutut dari Jingmo. Sepertinya, kalianmu melayani pria cukup bagus. Tepat sekali. Aku punya di sini beberapa teman yang The film ingin was mencoba. translated and Kalianmu melayani narrated by pria. M Media. Wanita hamil ini, meskipun bentuk tubuhnya tidak ideal, wajahnya memang cantik. Malam ini sempurna. Saya belum pernah mencoba wanita hamil. Biarkan saya merasakannya malam ini. Nya? Diam. Apa kau pikir, dengan memanggil orang yang lewat hari ini, kau bisa diselamatkan? Bermimpilah. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan orang-orang menyebalkan ini menyentuhku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mempertahankan bayiku. Zichuan juga akan berada dalam bahaya. Kakak Wanyui. Nona Song, aku berjanji padamu bahwa di masa depan, aku sama sekali tidak akan muncul di hadapan Tuan Muda Si. Aku memohon padamu demi anak di perutku. Biarkan kami pergi. Jangan pernah berpikir untuk menindas kakak Wanyui. Dasar wanita jalang, saat kau memprovokasi Jingmo waktu itu. Kenapa kau tidak berpikir akan mengalami hari ini? Tidakkah kau tahu, meskipun kau sedang hamil sekarang, Jingmo masih saja secara mengejutkan. Tidak bisa melupakanmu. Sepertinya keahlianmu diranjang luar biasa. Keahlian yang begitu hebat, tidak boleh disia-siakan. Kalian semua, kenapa kalian tidak memanfaatkan kesempatan besar hari ini dan mencobanya dengan baik?
Lepaskan aku. Kau adalah pengasuh yang disewa oleh Lin Chen Sikan. Sempurna. Hari ini kau bisa melihat dengan saksama. Dan ketika Lin Chen Si kembali, ceritakan padanya tentang hal ini. Lepaskan aku. Enya. Enya. Wanita celaka. Mengapa berpura-pura mulia? Ingat ketika Anda memohon pada Tuan Mudasi untuk menyentuh Anda. Saya tidak bisa The film menahan was diri lagi. translated Saya tidak and bisa menunggu narrated lebih lama by lagi. M Media. Enya. 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 Si Jingmo. Tuan Mudasi, rumah sakit baru saja menelepon, mengatakan kondisi Tuan besar memburuk, dan meminta Anda segera pergi ke rumah sakit. Apa? Lin Chen Si, kamu sudah selesai atau belum? Aku ada urusan yang harus diselesaikan sekarang dan tidak punya waktu untuk bicara denganmu. Si Jingmo, Jiang Wanyu dalam bahaya. Song memang membawa orang untuk membuat masalah bagi Jiang Wanyu. Cepatlah pergi ke sana. Apa yang kamu katakan? Di mana Wan Yui sekarang? Bukankah kamu bilang bahwa kamu akan menjaganya dengan baik? Wan Yue berada tepat di luar pintu masuk kawasan perumahan Ziwa Yuan. Cepatlah pergi. Aku takut jika kau terlambat. Wan Yue dan anak di perutnya akan dalam bahaya. Baiklah, aku akan pergi sekarang juga. Bawa orang-orang ke pintu masuk area si Huayuan. Cepat. Ya, Wan Yui. Kamu sama sekali tidak boleh terluka. Tidak. Aku tidak boleh pingsan di sini. Aku masih harus melindungi anak di perutku. Lindungi si Cuan. Kakak, wanita celaka. Beraninya kau memukulku. Bantu saya menghadapinya. Awalnya melihat Anda The seperti film was ini, kami ingin translated bersikap and lembut kepada narrated Anda. by M Tetapi Anda Media. menolak tawaran baik dan memilih hukuman sebagai gantinya. Kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap kasar. anak di perutku. Jika aku keguguran karenamu, maka kalian adalah pembunuh. Hukum tidak akan mengampuni kalian. Jiang Wanyui. Kematian sudah dekat. Namun kau masih berbicara keras. Tidak peduli apapun yang kau katakan hari ini. Mereka semua akan mencicipi tubuhmu. Video ini akan kuberikan kepada Jingmo dan membuatnya menontonnya berulang kali. Song Mengmeng, aku tidak punya dendam atau permusuhan denganmu. Mengapa kau melakukan ini padaku? Karena aku adalah tunangan Jingmo. Bagaimana mungkin aku mengizinkan orang lain mengandung anaknya? Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena terlalu serakah. Bahkan langit ingin mengambil Zichuan. Namun kau bersikeras menentang langit. Aku akan melawanmu sampai mati. Darah. Cepat pergi. Mengapa dia berdarah? Pergi-pergi. Kakak Wanyui. Kakak. Si Jingmo. Apakah itu kau? Si Jingmo. Chen Si. Kau menyelamatkanku. Tuan Mudasi, kemana Anda berencana pergi? Aku akan menyetir untuk menemui kakek dulu. Kamu bawa beberapa orang dan pergi ke pintu masuk area si Huayuan. Enya. Halo. Nona Song. Tuan Mudasi mengatur agar saya datang. Lihat. Pelayan Li. Kau mengambil uangku. Yang berarti kau milikku sekarang. Apa kau pikir? Kau seharusnya datang malam ini. Baiklah, saya mengerti. Saya mengerti. Anak di perutmu harus mati. Cepat pergi. The film was translated and narrated by M Media. Wanyu. Wanyu. Apakah aku sudah melahirkan? Di mana anakku? Di mana anakku? Maafkan aku, Wanyu. Aku gagal menjaga dengan baik kau dan anak itu. Ketika kami menemukanmu, air ketubanmu sudah pecah. Kami hanya bisa melahirkan prematur. Sang, Anak, anakku akan baik-baik saja.
Anakku akan baik-baik saja. Anakku akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Wanyu, maafkan aku Wanyu. Meskipun anak itu tiada darahnya, Zichuan telah disembuhkan. Zichuan saat ini sedang dioperasi. Kau harus menguatkan dirimu. Zichuan masih menunggumu. Ini semua salahku. Aku telah mengecewakan bayi itu. Dia bahkan belum datang ke dunia ini. Dia seharusnya tumbuh sehat dan bahagia. Ini semua salahku. Maafkan aku, Wanyu. Aku pasti akan membalaskan dendammu dan anak itu. Chenxi. Aku ingin memberikan anakku pemakaman. Meskipun itu adalah penebusan dosa kepadanya. Baiklah. Mengenai pemakaman, aku yang akan The film mengurusnya. was Selama waktu translated ini, and kau harus narrated by beristirahat dan pulih M-Media. dengan baik. Kau tidak pantas menghadiri pemakaman anakku. Keluar. Wanyu. Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi. Malam itu kakek sakit parah. Aku harus pergi. Aku mengirim kepala pelayan Li untuk menyelamatkannya. Malam itu kau berjanji padaku bahwa kau akan pergi menyelamatkan Wanyu. Di mana kau? Hari ini, aku akan memukuli orang yang tak berperasaan dan tak punya hati ini sampai mati. Jangan pukul dia. Jangan kotori tanganmu. Si Jingmu, kau sama sekali tidak pantas menghadiri pemakaman anak itu. Tahukah kau bahwa pada saat Wanyu jatuh pingsan, dia masih percaya kau akan datang dan menyelamatkannya. Kau mengkhianati harapan Wanyu padamu. Si Jingmu. Aku tahu kau tidak peduli tentang anak di perutku. Tapi bagaimana dengan Zichuan? Zichuan adalah anakmu. Kau bahkan tidak peduli tentang hidup atau matinya. Wanyu, hari itu aku benar-benar mengirim kepala pelayan Li untuk menyelamatkanmu. Bukankah dia pergi? Aku tidak melihat pelayan Li. Aku hanya tahu bahwa pada akhirnya Kansi muncul dan menyelamatkanku. Sisi baik dari kemalangan ini adalah bahwa darah tali The pusat film was menyelamatkan Zichuan. translated and Kalau tidak, narrated by M-Media. Kalau tidak, kau akan kehilangan 2 anak. Wanyu. Aku tidak tahu bahwa Song Mengmeng melakukan begitu banyak hal kejam padamu. Aku pikir kalian hanya bertengkar biasa. Jika aku ingat dengan benar, setiap kali Song Mengmeng menyerang Wanyu, metodenya mematikan. Si Jingmu, kau sangat memihak tunanganmu, bukan? Mungkinkah benar seperti yang dikatakan Song Mengmeng, bahwa kau tidak peduli dengan nyawa Zichuan sama sekali? Zichuan adalah anakku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Lin Qinxi, berhenti memfitnahku di depan Wanyu. Aku benar-benar berharap aku tidak punya ayah sepertimu. Zichuan. Tidak seperti itu. Dia memfitnahku. Si Jingmo, kau tidak pantas menyentuh anakku. Mulai sekarang, jangan pernah muncul dalam hidup kami lagi. Keluar. Wanyu, Song Mengmeng melakukan hal seperti itu. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Tentu saja kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku sudah lama bersiap di pernikahan dia dan si Jingmo. Aku akan memberinya hadiah balasan yang mewah. Terima kasih. Jingmo, ada apa? Kulihat kau terlihat sedikit tidak senang. Jika bukan karena kesehatan kakek yang memburuk dari hari ke hari, aku pasti tidak akan mengadakan perjamuan pertunangan ini denganmu, Song Mengmeng. Apa yang sudah kamu lakukan? Tidakkah kamu tahu dengan jelas di dalam hatimu? Aku. Jieng Wanyu. The
The film was translated and narrated by M Media. Para penjaga keamanan di pintu masuk. Untuk apa sebenarnya mereka dibayar? Membiarkan sembarang orang masuk. Para penjaga, usir dia dari sini. Hari ini adalah hari bahagia bagi Tuan Mudasi dan Nona Song. Sebagai mantan istri Tuan Mudasi, aku di sini untuk memberikan hadiah ucapan selamat. Bawa dia ke sini. Kau katakan sendiri pada mereka. Tuan Mudasi, Nona Song memberi saya uang. Untuk menghentikan, saya menyelamatkan Nona Jian. Saya tahu saya salah. Tuan Mudasi, mengingat saya telah bersama keluarga Si selama bertahun-tahun. Tolong ampuni saya. Kau bicara omong kosong. Itu dia. Tidak seperti itu. Itu adalah Jiang Wanyui. Dia menyuap kepala pelayan ini untuk menjebakku. Aku juga punya bukti untuk membuktikan bahwa Song Mengmeng membunuh anak di rahimku. Ini adalah rekaman pengawasan dari pintu masuk Zihua Yuan malam itu. Saya tidak pernah menyangka Nona Song menjadi orang seperti itu, bahkan tidak menyisakan seorang wanita hamil. Aku minta maaf. Aku gagal tiba tepat waktu. Menyebabkan kamu kehilangan anak itu. Justru karena kelonggaranmu yang membunuh anak keduamu, si Qingmu. Kau akan hidup dalam kesakitan selama sisa hidupmu. Apa? Bukankah kamu bilang saat itu? Bahwa aku berbohong padamu, hanya untuk memastikan anak itu lahir dengan selamat. Aku tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya aku tetap tidak bisa menyelamatkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku benar-benar, secara pribadi, membunuh anakku sendiri. Si Qingmu, aku berbohong padamu, hanya untuk bertahan hidup dan melahirkan anak itu. Malam itu aku menderita setiap penghinaan. Aku pikir kau akan datang dan menyelamatkan kami. Aku menunggu sampai akhir. Tapi, apa yang kutunggu? Mengapa jadi seperti itu? Mengapa jadi seperti itu? Itu adalah aku, yang secara pribadi membunuh anakku. Jika kau masih punya hati nurani, maka buatlah pelaku yang membunuh anak itu membayar harganya. The film was translated and narrated by M Media. Jiang Wanyui. Dalam rekaman pengawasan, mungkin tidak terekam betapa bejaknya penampilanmu hari itu kan? Bagaimana kalau semua orang menonton apa yang kurekam saja? Lepaskan kakak Wanyui. Siapa bilang tubuh wanita hamil? Tidak menarik. Keluar. Wanita celaka. Ya Tuhan, bahkan ada videonya. Ya Tuhan, bahkan ada videonya. Nona Song benar-benar terlalu kejam. Nona Song benar-benar terlalu kejam. Dia bahkan tidak menyisakan wanita hamil. Dia bahkan tidak menyisakan wanita hamil. Jika itu aku lebih baik mati daripada menanggung penghinaan ini. Jika itu aku lebih baik mati daripada menanggung penghinaan ini. Jiang Wanyui, hari ini kau mengantarkan dirimu sendiri tepat ke depan pintuku. Dan kau sendiri yang menghancurkan kepolosanmu sendiri. Aku ingin lihat Jingmu melihatmu seperti ini. Apakah dia masih akan menyukaimu? Semua orang melihat bahwa akulah yang dipermalukan. Yang seharusnya merasa malu adalah Song Mengmeng. Tepat sekali, Nona Song ini biasanya terlihat lembut dan baik hati. Saya tidak pernah menyangka bahwa hanya untuk menikah ke dalam keluarga Si, dia bahkan tidak menyisakan seorang wanita hamil. Nona Song, Anda salah dalam masalah ini. Anda menyebabkan Nona Jian kehilangan anaknya. Anda seharusnya menyerahkan diri kepada polisi. Kau, Song Mengmeng. Jadi kamu sudah tahu, anak di perut Wanyu adalah anakku. Dan kemudian kamu membunuhnya. Benarkah itu? ya, aku jelas adalah tunanganmu. Bagaimana mungkin aku mengizinkan anak itu hidup? Jingmo, aku sangat mencintaimu. Tidakkah kau merasakannya sama sekali? Kenapa? Kenapa kau memikirkannya begitu lama? Mengapa? Oleh karena itu, kau menggunakan cara-cara yang tidak bermoral, bahkan tidak menyisakan ibu si Jingmo. Apa yang kamu katakan? Kecelakaan mobil Bibi bukanlah kecelakaan. Bantalan remnya telah dirusak. Ini buktinya. Lihatlah baik-baik. Tidak. Song Mengmeng,
Cintamu membuatku muak. Aku akan menelepon polisi sekarang juga. Sisa hidupmu, kamu bisa membusuk di penjara. Jingmo. Jiang Wanyu yang menghancurkan semua yang kumiliki. Aku akan membuatnya membayar harganya. Wanita celaka, matilah. Chen Si. Aku sudah menelepon polisi. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, simpan itu untuk polisi. Jingmo. Kau berdarah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Wang Yui. Aku tahu aku salah. Akulah yang menyebabkan kematian anak itu. Aku tahu kamu tidak akan memaafkanku untuk The itu. film was translated Tapi aku akan and menunggu. narrated by M Media. Aku akan menunggu sampai hari kamu memaafkanku. Beberapa hari kemudian, Dokter bilang kau hampir pulih. Kau tidak perlu menjagaku seperti ini. Dulu kau selalu yang merawatku. Sekarang kau terluka karenaku. Sudah sepantasnya aku merawatmu sekarang. Apa yang kau lakukan di sini? aku ingin bertemu si Chuan. Apakah dia di rumah? Silakan pergi. Zikuan tidak ingin melihatmu. Wang Yui. Aku adalah ayah si Chuan. Aku mohon padamu, biarkan aku melihatnya. Kau lihat. Bukan aku yang tidak mengizinkanmu melihatnya. Zikuanlah yang tidak ingin melihatmu. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan maaf dari Wang Yui dan si Chuan? Si Jingmo tahu alamat rumahku. Aku takut dia akan terus datang mencari Zikuan. Zikuan akan berada di bawah tekanan psikologis. Aku ingin membawa Zikuan ke lingkungan yang berbeda. Untuk tinggal di tempat lain. Aku punya properti di daerah Laut Selatan. Mari kita pindah ke sana. Jika kita tetap di negara ini, si Jingmo pasti akan mengetahuinya. Di mana kita berada? Chen Si, kamu pernah keluar negeri sebelumnya. Bisakah kamu membawa Zikuan dan aku untuk tinggal di luar negeri? Aku masih punya beberapa tabungan. Baiklah, serahkan urusan visa imigrasi padaku. Ketika aku di luar negeri sebelumnya, aku membeli sebuah rumah. Jika kau tidak keberatan, Zichuan bisa tinggal bersamaku mulai sekarang. Baiklah. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku? Aku dengar kamu akan membawa si Chuan ke luar negeri. Ya. Apakah itu tidak diizinkan? Begitu banyak orang yang melihat. Apakah kamu tidak malu? Tapi aku malu. Wang Yui. Aku tahu aku salah. Kesalahanku sangat keterlaluan. Aku mohon berikan aku satu kesempatan lagi. Aku tidak bisa hidup tanpa si Chuan. Dia adalah hidupku. Jika kamu tahu hari ini akan tiba, mengapa kamu bertindak seperti itu saat itu? Si Jingmo, bukan berarti aku tidak memberimu kesempatan. Aku memberimu banyak kesempatan. Tapi apa yang kamu lakukan? Aku tahu. Aku telah mengecewakanmu dan si Chuan. Tapi, selama kamu tetap di sini, aku pasti akan menebusnya dengan baik kepada kalian berdua. Aku pasti akan membiarkanmu melihat ketulusanku. Wang Yui. Mari kita menikah lagi. Kalimat itu. Aku sudah memikirkannya berkali-kali. Tapi sekarang sudah terlambat. Kita tidak punya masa depan bersama. Wang Yui, aku mohon padamu. Cintai aku sekali lagi. The film Si was Jingmo, translated jika bahkan and sekali saja narrated sebelumnya. by M Media. Hanya sekali. Kamu menyayangiku, menghargaiku, atau melindungiku. Aku pasti akan berubah pikiran.
Tapi, tidak pernah ada satu kali pun. Wang Yui. Aku janji aku akan memperlakukan kamu dan Sichuan dengan baik mulai sekarang. Aku akan memberimu semua yang bisa kuberikan. Ya. Kamu adalah tuan muda ibu kota. Kamu bisa memberiku banyak hal-hal materi. Tapi si Jingmu, aku tidak mencintaimu. Tidak. Wang Yui. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Hei Tuan. Di siang bolong. Apa yang kau coba lakukan pada Wanyo? Selama Wenyo belum meninggalkan negara ini, aku pasti akan berusaha keras untuk mendapatkannya kembali. Apa yang menjadi milikku? Aku pasti akan mengambilnya kembali. Si Jingmu. Wanyu bukanlah sebuah objek. Dia hanya milik dirinya sendiri. Kenyataan bahwa kau bahkan belum menyadari hal ini, kau tidak akan pernah bisa memperbaikinya seumur hidup ini. Baiklah, ayo pergi. Tuan Mudasi, apakah Anda perlu diaturkan mobil untuk membawa Anda kembali beristirahat? Apakah ada pengaturan pekerjaan lain? Yang perlu dimasukkan ke dalam jadwal. Semuanya telah diselesaikan lebih awal dari jadwal. Anda telah bekerja lembur setiap hari belakangan ini. Anda perlu beristirahat dengan baik. Bagaimana kabar Wanyo dan Sichuan? Nona Jiang dan Tuan Muda. Saat ini keduanya sehat. Prosedur imigrasi sudah selesai. Tuan Mudasi. Apa yang terjadi padaku? Anda terlalu kelelahan. Tubuhmu tidak kuat menanganinya. Jadi kamu pingsan. Wang Yui tidak akan berubah pikiran. Apa yang masih kuharapkan? Hari ini adalah hari Wang Yui, dan Sichuan meninggalkan negara ini. Aku harus pergi menemui mereka. Tuan Mudasi, mau kemana? The film was translated and narrated by M Media. Pada akhirnya aku tetap kalah, istri dan anak tercintaku. Aku akan membawa penyesalanku untuk mereka. Dan dengan tulus menunggu hari di mana mereka bisa memaafkanku.